Nah lama sampai nih si korban dilepas dari kayunya dilepas, kan dia langsung ke bungkus sarung kan. Ya jadi nggak perlu diselimutin lagi, langsung untuk ke bungkus sarung, cuman kita buka kepalanya aja, taruh di dekat paha gua nih, pas ditaruh di sini gua kan. Terus gua lihat dia masih gini nih. Gue liatin aja, waduh, pegang nadi masih ada, nadi kaki ada, jantung ada. Dah, gue geser pelan-pelan ya, taruh ke bawah. Begitu jatuh, begitu taruh, kepalanya udah semua di matras. Gue liatin, dia begini nih, kan tadinya malu begini, tau-tau dia begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Beberapa tahun lalu ada berita duka yang datang dari dunia pendakian, yakni meninggalnya seorang survivor asal kota Tangerang di Kawaratu nih. Usut punya usut, korban meninggal karena menghirup gas beracun yang berada di Kawaratu. Nah, pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang sempat mengevakuasi korban tersebut nih. Langsung aja nih, kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Kang Aresana. Malam. Alhamdulillah. Sehat ya, Kang ya. Udah 3 kali ngetek kita, Kang. Iyo, Karena ada kendala ya. Yang pertama suara nggak nyambung, yang kedua gambar juga nggak nyambung. Ini kayaknya korban datang. Kita panggil. Oke nih, Kang. Proses evakuasi itu pada tahun 2003, Kang. Betul. Itu pada saat umur berapa tuh, Kang? 2003 tuh gua umur 26. 26. Masih muda banget ya? Iya. Masih jaga ya? Masih. Pada saat itu emang rencana mau naik Gunung Salak apa pengen ke Kawaratu aja, Kang? Memang ke Kawaratu karena ada acara pra-pelantikan dari organisasi Izin Alam. Iya. Awalnya pelantikan ya? Betul. Cuma ngeliat keadaan kejadian kayak gitu langsung sikap nolong langsung. Iya, karena kita ada di lapangan ya, prinsipnya karena kita juga tim SAR ya, kita lakukan yang bisa kita lakukan. Itu aja sih. Pasti banyak banget kejanggalan nih, Pak. Pas waktu pasca kejadian lumayan banyak ya, sesuatu yang nggak diharapkan lah ya. Tapi ya faktanya ya kita terima aja sih. Orang lapangan biasa lah kayak gitu. Iya. Setelah menemukan ini terserah tuh ya. Iya. Oke. Mungkin lebih jelasnya nanti bakalan diceritain langsung, Kang ya, sama Kang Resana nih. Iya. Proses evakuasi korban di Kawaratu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua nih yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Dan jangan lupa di follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung DM aja di Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Oke, silakan, Kang. Makasih nih. Ya alhamdulillah bisa di sini lagi. Assalamualaikum buat semuanya. Ini merupakan karunia dari Allah ya. Bisa ada di sini lagi, bercerita lagi tentang pengalaman di masa lalu. Tentunya semua ini adalah pengalaman real ya yang gue rasakan ketika melakukan pendakian. Ya mungkin juga ada beberapa pertanyaan. Ini orang kalau naik gunung kok ketemu horor mulu gitu. Iya tuh. Sebenarnya nggak selalu, karena mungkin frekuensi pendakiannya aja berbeda sama teman-teman gitu ya. Karena mungkin rekan-rekan naik gunung gede atau naik gunung Salak setahun paling sekali 2 kali. Kalau gue bisa lebih dari itu. Oh iya benar. Karena gue posisinya adalah guide. Jadi naik gunung tidak mengeluarkan uang, justru menghasilkan uang. Makanya naik gunungnya benar-benar getol gitu. Karena ada perbedaan, bukan ngabisin duit nih. Iya benar-benar. Nah,
dalam pendakian itu nggak selalu mendapatkan horor ya Kang ya? betul. Misal gua dalam setahun naik Gunung Salak misal 15 kali, ya hanya 2 kali aja ngalamin kejadian yang nggak enak. Selebihnya fine-fine aja. Tapi yang fine-fine itu kan nggak enak untuk diceritakan karena datar gitu. Flat gitu aja Kang ya? Flat. Dan biasanya juga yang diminta sama channel-channel kan yang ada kejadian unik, menegangkan, juga berbau mistis kan. Gitulah. Termasuk dalam cerita ini. Di tahun 2003 itu gua naik gunung cukup sering, ya. Ke Kawah Ratu juga cukup sering karena aktif dalam organisasi pencinta alam. Waktu itu gua sebagai ketua Dewan Pembina. Jadi memang cukup sering datang ke lapangan untuk mengawasi rekan-rekan dari pengurus. Karena itu seringnya frekuensi ya pendakian, ya, ada aja lah menemukan hal-hal yang di luar nalar. Ke Kawah Ratu pada saat itu udah lebih dari 10 kali pada tahun itu juga. Di tahun itu kan ya? Karena kan selain bawa orang juga ngedidik. Iya. Kita Pelantikan kan ya? Pelantikan, pra-pelantikan, pengenalan dasar-dasar pecinta alam, dasar-dasar survival dan lain-lain kan itu paling dekat Kawah Ratu. Nah, pada tahun 2003 ini, pada kejadian ini, sebenarnya ini acara pra-pelantikan dari organisasi kita, Petualang Lintas Bebas, sebuah organisasi yang memiliki akta notaris juga Kemenkum dan HAM, jadi organisasi resmi ya? Bukan organisasi abal-abal gitu ya. Jadi kita punya dasar hukum yang kuat. Nggak adalah terpikir dalam benak kita selama perencanaan kegiatan ini akan terkenang menjadi sebuah cerita yang tragis. Intinya di rumah itu di Sekre yang kita rencanakan bagaimana nanti kita ngebawa calon anggota, memberikan materi-materi dasar keorganisasian, materi dasar kepemimpinan, juga bagaimana caranya kita melakukan kegiatan di alam bebas yang safety. Tapi dasar-dasarnya dulu. Nah, to prepare cukup lama ya. Maksudnya karena ini kegiatan resmi, jadi ada meeting-meeting dulu, rapat-rapat pengurus, terus rapat dewan pembina. Setelah semuanya udah deal, ditentukanlah hari H-nya. Cuman gue lupa karena nih tahun 2003. Ya, gue lupa bulannya, lupa tanggalnya apalagi gitu ya. Intinya setelah deal kita berangkat nih dari Sekre sekitar jam 1 siang lebih kurangnya. Intinya dia setelah badal zuhur ya. Itu dari Sekre, rumah gua kan dulu Sekre. Kita ke stasiun UP, dari stasiun UP kita ke stasiun Bogor. Karena waktu itu banyak orangnya, jadi kita charter angkot loh. Dari stasiun Bogor kita charter ke Cibatok. Ya, dari Cibatok nanti kita lanjut lagi ke Pasirengit. Oh, berarti dari Pasirengit? Kita naiknya dari Pasirengit. Nah, nanti rencananya lintas nih, naik Pasirengit, turunnya lewat Cidahu untuk pengenalan medan rimba bagi para calon anggota ini gitu. Udah tuh singkat kata, sampailah kita di Pasirengit itu sekitar 5:30 lah ya, lebih kurang jam 5 lah ya, udah agak sore. Kita istirahat, persiapan. Nanti lepas maghrib kita akan apel pembukaan. Karena ini acara resmi kan, ya udah. Selesai maghrib, siswa juga udah siap, mereka udah pakai baju putih, senior juga udah dapat briefing, ya udah siap dengan tugasnya masing-masing. Dari warung Manggoko, kita langsung naik ke atas bukit yang sekarang jadi buper, jadi bumi perkemahan tuh udah bagus. Oh iya. Dulu belum bagus, makanya dulu tuh masih berantakan, masih hutan lah. Itu jalanan malam itu juga kan? Iya, malam namanya kan juga pra-pelantikan. Jadi kalau acara pelantikan, pra-pelantikan pasti kita ambil malam, karena sekaligus kita melatih mental. Jadi kalau ada yang takut gelap, kita temukan dengan gelap. Ada yang takut hutan, ada yang takut ketinggian, ya kita pertemukan dengan yang mereka takuti itu. Itu untuk mengobati, biar mereka tahu rasa takutnya. Gitu kan. Iya benar. Jadi setelah maghrib kita udah siap semua, naiklah kita ke atas tuh yang gue bilang. Di salah satu ruas di atas bukit itu kita apel dulu nih, apel pembukaan. Ya kita baca segala macem lah ya. Di situ kita nyanyi lagu Indonesia Raya, terus ikrar pencinta alam, ya terus janji organisasi untuk setia kepada organisasi, nyanyi mars segala macam.
Terus pembacaan schedule acara. Setelah itu penutupan. Habis itu kita cek and recheck lagi barang. Dibentuklah tim. Bergeraklah kita. Waktu itu tujuan kita malam itu ke kali. Ke kali yang kita bilang itu pertigaan. Pertemuan dua sungai menjadi satu. Kita sebutnya Kali Besar. Oke. Target dari Pasir Ringit sampai ke sana tuh biasanya 2 jam. Kalau lancar. Iya. Nah, dah mulailah bergerak tim. Selama perjalanan awal ini itu nggak ada masalah. Ya kita jalan malam karena memang kita pencinta alam. Ya orang-orang yang dilatih dan dididik untuk ada di alam, nggak ada urusan sama gelap, nggak ada urusan sama setan. Sebab dari awal kita sudah tanamkan kepada anggota kita, nggak ada sejarahnya pendaki takut setan. Pendaki tidak kenal tempat angker, pendaki tidak kenal tempat serem. Tetapi pendaki tahu kejadian serem di tempat angker itu pasti ada, atau pasti ada yang ngalamin, gitu. Itu yang kita tanamkan. Jadi kalau kita sudah berkutat di dunia ini, nggak ada urusan tuh sama yang namanya setan-setanan. Tapi andai pun kita dapat pengalaman yang berbau-bau setan, itu nggak ada masalah sama kita, nggak ada urusan. Mendaki gunung, men. Kita tahu mau datang kemana. Iya. Gitu. Emang tempatnya di situ ya? Memang tempatnya mereka. Suka tidak suka. Iya. Ya, mau mengakui tidak mengakui bahwa barang gaib itu memang ada. Jadi itu sudah kita tanamkan sejak mereka mulai mendaftar jadi calon anggota aja udah kita kasih tahu. Gitu. Jadi kita mau kemana, kita harus bagaimana. Karena kan nanti akan ada materi-materi yang apa namanya menguatkan mental, terus materi-materi dasar untuk mountaineering, navigasi, untuk SAR segala macam tuh ada di kita gitu ya. Udah selama jalan itu sampai ke kali yang gue bilang tadi sekitar 2 jam aman aja. Itu ada sekitar berapa orang ya? 20 orangan ya. Yang gue ingat paling cuma si Cici, Epi, Batak, Tulang, Ambon, terus Yunita, Bunga, Lando, Soleh, Jonga. Berapa anak didiknya gue lupa lah. Pokoknya kita banyak pada waktu itu. Termasuk dari pembina itu ada 2 orang. Oh, pembinanya cuma 2 orang aja kan? 2 orang yang ikut dari 6 orang. Dewan Pembina yang ikut waktu itu cuma 2. Gua sebagai ketua sama anggota Dewan Pembina kalau nggak salah Dikdoy. Nah, gitu. Udah singkat kata sampailah kita ke kali. Nah di kali ini kita bikin base camp lah ya untuk memberikan materi dasar di malam hari itu. Pengenalan lah untuk mountaineering. Mountaineering itu kan ada hill walking, ada scrambling, ada rock climbing, ada rappelling. Nanti baru masuk tali temali. Tapi dasarnya kita harus tahu dulu apa sih hill walking, apa sih scrambling, apa sih rock climbing, apa sih rappelling. Nanti kalau udah pengenalan itu baru nanti kita ajarin tali temali. Bagaimana teknis rappelling ataupun rock climbing. Dengan gaya-gayanya masing-masing gitu kan. Bertahap kita kasih tahunya. Jadi dasarnya dulu aja kan gitu. Dasarnya itu mountaineering. Sama nanti mentalitas gitu. Dan itu malam karena memang gue di sini Dewan Pembina, gue nggak berhak untuk mencampuri acaranya pengurus. Gue hanya bertanggung jawab secara keseluruhan. Gue hanya menegur kalau ada kesalahan, tidak sesuai dengan SOP organisasi. Baru gue tuh berhak negur, juga menghukum senior, para pengurus jika melakukan kesalahan. Gitu. Cuma mantau aja betul. Mantau. Jadi kalau untuk urusan kita nggak tahu menau, itu urusan dari senior, itu urusan dari pengurus. Gitu. Schedule acara kita tahu, tapi kita nggak ikutan. Andai pun kita mau ikutan, kita izin sama pembina ya? sama pelaksana. Kan gue pembina. Isinya gitu. Itu malam lancar acara. Mulai dari pos per pos yang dibuat oleh teman-teman, jadi dari pos 1, pos 2 itu nanti dapat materi-materi kan, sesuai misalnya pos 1-nya mountaineering, pos keduanya misalnya scrambling, pos 3-nya rock climbing, pos keempatnya rappelling. Memang itu aja sih kalau nggak salah ya, untuk mountaineering di awal-awal tuh. Itu acara kita mulai sekitar jam 10 malam, selesai jam 12. Jam 12 malam kita istirahat setelah siswa semua dikasih makan. Siswa perempuan ditaruh tenda, siswa laki-laki ditidurkan di atas air. Ditidurkan di atas air kan? Ya,
Kenapa kita tidurkan di atas air? Biar mereka tahu bahwa yang membunuh itu bukan angin, bukan air, juga bukan dingin. Tapi kita teledor nggak mau makan. Kita zolim sama diri kita sendiri. Itu mengundang hipotermia. Karena hipotermia nggak akan datang kalau perut kita kenyang. Oh iya benar. Gitu. Jadi di sini teman-teman juga kadang-kadang hipo apa sih? Baru kedinginan aja hipo. Baru menggigil dikit aja hipo, bukan gitu. Hipo tuh ada beberapa fase gitu ya. Jadi yang terbaik dari hipotermia adalah bukan penanganan, tapi pencegahan. Pencegahan supaya nggak meranjat, Supaya tidak gitu naik kan. fase ke dalam hipotermia. Jadi untuk mencegah hipotermia, kita berikan karbohidrat yang cukup kepada siswa kita. Karena jika karbohidrat cukup, kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan udara dingin yang tidak biasa, tubuh mampu. Dan tubuh tidak akan kehilangan panas tubuhnya karena di dalam tubuh kita memproduksi panas tubuh. Pemicu hipotermia adalah ketika tubuh gagal untuk beradaptasi dengan lingkungan karena tubuh tidak dapat memproduksi panas. Itulah yang membuat terjadinya hipotermia selain faktor ketinggian. Itu siswa kenapa ditidurin di kali, di tempat dingin. Biar mereka tahu, lu nggak bakal kena hipotermia, lu nggak bakal kedinginan, lu bakal bisa tidur nyenyak kalau perut lu kenyang. Kalau nggak dibuktikan, nanti kan dianggap isapan jempol. Cuma omongan doang gitu kan ya? Makanya disuruh membuktikan mereka. 2 jam kita akan rendam di sungai itu. Itu malam kan? Malam jam 2 sampai jam 4 pagi. Tidur di air mereka. Melorot. Karena perutnya benar-benar kita sembel roti, terus mie instan, madu, gula merah. Apa aja kita kasih sampai mereka benar-benar kenyang. Orang kalau kenyang bisa apa? Ngantuk. Setelah dia ngantuk tidur, tubuhnya memproduksi panas. Ketika dia tertidur di air pun, ya, kemampuan tubuh untuk beradaptasi dengan udara dingin bisa, sanggup. Walaupun kita sudah hitung 2 jam maksimal. Makanya jam 4 kita pindahin. Supaya nggak kelewatan. Supaya nggak kelewat masanya. Karena memang karbohidrat yang dikonsumsi hanya 2 jam. Dengan suhu yang seperti ini sudah kita hitung. Nah itu jam 4 siswa kita bangunin. Tapi kita nggak ganti bajunya. Kita kasih makan lagi, kita kasih minum yang hangat lagi, tidur dengan baju basah tapi di tempat kering. Nanti bajunya akan kering di badan. Kering pernah sendiri. betul nggak? Lepis basah tapi kering. Iya. Nah itu karena tubuh Mengeluarkan beradaptasi, aura panas, ya? beradaptasi dengan mengeluarkan hawa panas. Kenapa tubuh bisa mengeluarkan hawa panas? Karena karbohidrat yang dikonsumsi ataupun protein. Itulah sebenarnya. Jadi jangan dicari penanganannya, sulit kalau ada penanganan. Walaupun ya kita juga harus ngerti penanganannya. Tapi gue lebih suka mengajarkan mencegah ya kan, pencegahan, karena pencegahan itu sangat mudah, enak makan. Iya benar. Gitu. Nah di jam 4 inilah mulai ada kejanggalan sebenarnya. Tapi kita nggak anggap. Karena di salah satu siswa wanita, Bunga ya, itu kita menemukan ada satu ular bulu. Dia bentuknya ular bulu, tapi besarnya nggak lazim. Dia sebesar botol air mineral yang 500 atau 600 mili. Gede banget tuh. Ini ular bulu, bukan ular keket. Iya makanya gede banget. Iya. Ini ular bulu tapi dia sebesar botol mineral yang 600 mili itu. Itu sempat kaget kita. Sempat mikir gini, apa iya ular bulu segede gini gitu kan? Kita lihat ular keket kali gitu kan. Ini si siswa nggak tahu, dia lagi tidur. Kan siswa kita tidurin, kita geletakin ini kan. Cuman kalau siswa perempuan kita kasih bivak, siswa laki bener-bener nampar di alam bebas. Gitu. Kita sempat mikir lah, senior-senior juga pada ngomong. Termasuk siswa yang laki-laki. Bang tuh ular keket apa ular bulu? Nggak tahu, gua coba dicek gitu kan. Setelah dicek masih tulang, masih ambon. Ternyata betul ular bulu. Tapi gede banget. Tapi kita nggak anggap pada waktu itu. Biasalah, mungkin ini ada jenis binatang yang seperti ini gitu. Akhirnya disingkirin tuh sama si ambon. Karena si tulang nggak berani, itu senior yang gue suruh. Dia beli katanya, si ambon tuh ngambil pakai kayu. Dikasih lihat ke gua dan ke yang lain-lain. Bener ular bulu gitu. Akhirnya dilempar pelan-pelan ke semak-semak. Udah sana jangan ganggu kami gitu. Nah ini kejanggalan pertama. Kita menemukan
hewan yang seperti itu. Tapi ya kita nggak anggap, ya kita ada di hutan gitu kan. Dan kita udah siap dengan segala resiko yang memang akan kita hadapi di lapangan, baik secara teknis maupun secara magis gitu kan. Kita udah siap. Nama anak gunung pencinta alam udah harus siap dong. Gitu. Datang pagi biasa anggota kita kasih makan lebih karena mereka memang kita siksa mentalnya di awal-awal itu. Karena apa ya? Kalau emang lu mau masuk pelibas, ya ini syaratnya. Lu harus betul-betul mampu beradaptasi dan berdamai dengan diri lu sendiri. Kalau lu udah mampu beradaptasi dengan lingkungan, juga berdamai dengan diri sendiri, lu pasti nanti bisa berdamai dengan segala situasi. Dalam artian kita akan dewasa dengan ilmu yang diajarkan, dan alam pun nanti akan memberikan kebijaksanaan. Dengan ilmu yang kita punya, kita memiliki pengalaman, alam pun akan memberikan feedback dengan kebijaksanaan bagi yang mau berpikir gitu. Singkat kata pagi itu prosesi lagi, kita apel pagi, olahraga biasa mars, jalan pagi-pagi menuju tangan rimba untuk mengikuti di Klasar Polibas. Nah inilah kita nyanyi lah, mars banyak lah kita pakai ya. Olahraga nggak senior, nggak junior, semuanya ikut, nggak pembina, semua olahraga. Karena itu wajib buat semuanya, nggak peduli dia ketua dewan pembina. Karena kan status paling tinggi ketua dewan pembina di situ di organisasi. Baru nanti ketua umum, pengurus gitu kan. Nggak peduli tuh. Semua kita senam. Nggak tahu berapa lama selesai senam, kita masak, makan, prepare untuk menuju ke Kawah Ratu. Berarti 2 malam kan? Ini udah hari kedua. Malam pertamanya kan udah lewat. Kita jalan nih. Itu tim pertama adalah tim alat, tim logistik dan tim alat, mereka udah bergerak duluan. Sementara gue sama tim cover calon anggota baru bergerak setelah tim pertama udah nggak kelihatan. Kita jeda 10 menit lah ya. Karena kalau kita datang, tim alat ini udah harus siap tenda segala macam, jadi tinggal duduk doang. Harus disiapin itu ya? Udah disiapin. Nah, jalanlah nih kita sekitar jam 8 atau jam 9 ya. Keluar dari Kali Gede tuh, ya masuk hutan-hutan Candigi, Pohon Kirai, ketemu sama Kawah Mati pertama. Nah, di sini ada Inmo Mirial tuh, anak Jakarta meninggal tahun 93. Ya, kita naik ke atas, ya, terus turun ketemu Kawah Mati kedua. Di sini udah mulai ada sumber air hangat. Naik sedikit, turun, terus naik, turun, sampailah kita ke Kawah Ratu. Nah, tim logistik udah di seberang, karena memang ditugaskan untuk, kan kita mau turun lewat Cidahu nanti. Nah, itu acara puncak. Di acara sana, puncaknya berarti di Kawah Ratu, Kang? Enggak, di seberang. Oh, di seberangnya? Kita nggak pakai areal Kawah Ratu, karena kita tahu itu areal berbahaya, terutama pasca hujan deras. Udah, di sini sebelum nyebrang, seluruh calon anggota diberitahu bahwa ini adalah areal berbahaya. Daerah di mana pada situasi tertentu akan sangat mematikan, terutama pasca hujan deras. Jadi seandainya kita lewat sini, kita usahakan jangan setelah hujan deras. Dan arah angin kalau bisa dia sedang berembus ke atas, tidak berembus ke kita. Untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi. Ya, karena kan kita anak organisasi ya, pecinta alam ya. Jadi segala sesuatu memang sistematis dikasih taunya. Masalah nanti setelah pendidikan dipakai atau tidak, mati atau hidup, itu semua urusan dia. Kalau hidup atau mati itu urusan Allah. Udah, yang penting ilmunya udah kita kasih. Nah, setelah udah kita jelaskan, ini adalah daerah yang berbahaya, terutama pasca hujan deras, juga dengan teknis-teknisnya, baru kita mulai nyebrang tuh. Nyebrang, singkat kata, setelah turun, ya nyebrangin kali, naik sedikit, nyebrangin kali kecil lagi, naik, sampailah kita ke seberang, yang jalur Cidahu. Situ tenda udah siap. Nah, begitu sampai, siswa disuruh istirahat semua, ya, dikasih waktu untuk apa ya, me time lah, atau santai, bebas ngapain aja. Karena kan semalam udah dikerjain, ya, karena nanti malamnya acara puncaknya, jadi ini hari sengaja siswa kita longgarin, kita kasih rokok, kita suruh leha-leha, soalnya ntar malam akan disiksa. Akan disiksa habis-habisan mentalnya. Siapa yang tahan, dia akan bertahan.
Yang nggak tahan dia pasti besok nggak mau lagi. Ikut-ikut gitu lagi ya. Begitu acara pelantikan. Karena ini kan baru pra pelantikan. Oh. Jadi penyaringan dasar. Nah. Gitu. Di sini kita tidak menggunakan teknik kontak fisik, Oke. tapi kita akan menggunakan teknik natural selection. Alam yang akan menyeleksi. Itu udah kita siapin, rencananya matang. Dan kita nggak menyangka rencana itu semua akhirnya berantakan. Sebentar lagi kita akan ketemu satu rombongan nih. Di saat kita lagi santai-santai ya, ada yang ngobrol, ada yang leha-leha tidur-tiduran, ada yang nyari kayu bakar ya. Pada saat itu udara udah mulai mendung-mendung, tapi belum hujan, baru mendung-mendung biasa aja. Itu jam berapa Kang? Kalau boleh tahu. Sekitar jam 1 lah ya. Siang masih. Siang ya. Nah, sekitar 2 jam kita di lokasi, mungkin sekitar setengah 3 datang rombongan. Pertama laki-laki, dia pakai jaket lapangan warna biru kalau nggak salah, biru dongker. Ada tulisan-tulisan, ada Sindoro, Sumbing, Selamat, Gunung Sindur, Gunung Putri, Gunung Agung, gitu kan, pokoknya Gunung Kembar, banyak lah. Gagah gitu ya. Tuk. Ngeliatin kita kayak ngeliatin apa ya? Kayak ngeliatin bocah lah gitu. Dengan baju kebesarannya ya, kita mah nggak no problem, biasa di gunung kayak gitu. Cuek aja. Nggak lama rombongannya lain datang. Lengkap tuh. Terus tanpa banyak ngomong mereka langsung turun ke bawah. Ke areal kawah. Ya, waktu itu kita nggak mikir mereka akan buka tenda di titik yang berbahaya, enggak. Pikiran gua kan, wah ini udah kemana-mana nih. Jaketnya ada Gunung Sindur, Gunung Kembar gitu, segala macam gunung lah. Wah keren deh. Kita berpikir, biasa lah. Itu gunung juga bukan punya gua kan, tempat, biarin aja. Nggak lama, sekitar sejam kok nggak naik-naik. Nah terus anggota gua ada yang laporan nih. Waktu itu udah mulai kabut, tapi belum hujan. Langsung dia laporan, Bang, itu kok bikin tenda di areal situ Bang, kata abang kan bahaya. Gua bilang, dia bilang kayak gitu ke gua. Gua bilang gimana sih? Ya ajak gua sama junior gua nih, si Tulang sama si Ambon kalau nggak salah. Gue lihat, terus si Lando juga nyamperin nih, Bang, itu dia bikin tenda daerah berbahaya tuh Bang, kasih tau nggak? Ya harus dikasih tahu, gue bilang kayak gitu. Gue lihat, oh iya dia bikin tenda di sekitaran yang keluar asap belerang itu loh. Dia bikin tenda di situ, Di bawah berarti Kang? di bawah ya. Gue pikir tadinya cuma dia di sekitaran itu aja, nggak tahu ya nanti setelah ada kejadian dia betul-betul di atas itu, jadi ada bagian yang keluar asap ditutup sama tendanya. Pas kita mau tegur, rupanya dia naik nih. Sebelum gue turun naik nih, yang tadi pakai baju itu ada gunung ada Gunung Kembar itu tadi ya, Gunung Kembar, Gunung Sindur gitu kan. Naik, gue langsung istilah gue dengan hormat lah ya. Abang gini gue nih, Bang maaf Bang, itu tempat kan bahaya Bang, gue bilang gitu. Kok abang bikin tenda di situ? Dia langsung dengan apa ya? Gagah gitu bilang. Lu tau apa kata dia? Gua tuh kesini udah lu nggak usah dihitung lah kata dia gitu kan. Gua tuh paham banget di sini. Dan gue biasa di situ kata dia gitu kan. Gua agak kaget begitu kan. Dalam hati gua, ya elah. Gue juga udah semua itu gunung yang lu daki gitu kan. Cuman gue malu nempel-nempelin tuh Gunung Kembar segala macam gitu kan. Malu lah gitu. Gue terus agak ngerem sedikit walaupun gue emosi. Gue bilang, ini mohon maaf nih Bang, gue bilang. Iya ini gunung bukan punya saya, Kawah Ratu juga bukan punya nenek saya gitu. Cuman saya cuma mau ngasih tahu nih Bang, mohon maaf nih kalau Abang marah. Kalau bisa jangan di situ Bang. Udah lu diem aja katanya, lu ngerti apaan lu katanya. Waktu itu sebenarnya gue, anak didik gue gak terima semuanya. Ibaratnya udah ributin aja gitu, daripada ntar ada apa-apa. Cuman kan kita nggak bisa kayak gitu. Intinya tugas kita sudah kita jalankan. Yang beliau sudah mengingatkan. Kita sudah mengingatkan. Gue tahan anak-anak gue, udah biarin. Itu masih bolak-balik tuh, ngeliatin kita, terus dia turun baru ke bawah. Udah sore itu kita mulai prosesi pemberian materi namanya. Sebelum nanti malam kita gojlok habis-habisan. Materi dasar lah ya untuk mentalitas. Kalau kita ada di gunung, kita harus seperti apa sih? Gitu kan? Kita kasih satu, percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan untuk bimbingan mental mereka. Ya, sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya makhluk,
tetap lebih hebat penciptanya. Tidak ada satupun yang namanya makhluk hebat, itu nggak ada. Karena yang hebat hanya pencipta. Jadi itu dari awal udah kita tekankan. Makanya kita harus percaya diri kita. Ya, bukannya sombong, percaya diri. Percaya dengan diri kita bahwa kita ada di sini karena kehendak Tuhan. Kehendak alam. Percaya sama rekan kita karena rekan kita adalah orang terdekat. Yang menjadi mata rantai hidup. Yang harus saling mendukung, melindungi dan menjaga satu sama lainnya. Berangkat selamat, pulang selamat. Kita adalah lingkaran hidup, mata rantai hidup yang tidak boleh terputus-putus. Percaya teman. Percaya Tuhan. Segala sesuatu, pergerakan kita di lapangan dengan ilmu yang kita punya, dengan pengalaman yang kita dapatkan, itu nggak ada apa-apanya dibandingin dengan ilmu Allah dan pengetahuan Allah. Karena itulah kita harus percaya Tuhan, bukan kita yang hebat, bukan pengalaman kita yang keren, tapi Tuhanlah yang keren dan Tuhanlah yang hebat. Di situ kita belajar dasar untuk mentalitas sebagai seorang pendaki. Tidak ada yang namanya pendaki hebat. Yang ada hanyalah pendaki terlatih. Tidak ada manusia hebat, yang ada manusia terlatih. Dia mau melatih dirinya, dia mau melatih egonya, dia mau melatih imannya. Walaupun dalam praktek itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ini teori dasar kita, yang namanya seleksi alam. Di saat gue lagi ngejelasin kayak gitu, karena kan memang agak sedikit bersuara, dan alam kan memang hening, jadi kedengeran. Nah dari bawah kedengeran, alam pencinta alam, emang kepake ngeceng-ngecengin gitu. Ini rombongan itu kan? Iya, rombongan ini. Sore itu sekitar jam 4 atau jam 5 lah ya. Sempet panas lah anak didik gua. Kan kita juga banyak bro, banyakan kita. Dia cuma 7. Lah kita mah 20 orang. Lah golok semua lagi. Lah dicincang mah jadi itu gitu. Cuman kan seperti gua bilang, nggak ada orang hebat. Nggak ada pendaki hebat. Yang ada pendaki terlatih. Yang mau melatih dirinya untuk bijaksana dalam menyikapi pergerakan di alam bebas. Gitu. Jadi gue tekankan ke anak-anak, ngapain? Kita ini orang-orang terlatih. Nggak usah kayak gitulah. Gitu. Kecuali lu lagi di sekolahan, tawuran urusan lo. Kalau di sini ini urusan gua. Ini organisasi kita. Gitu. Ya udah akhirnya anak-anak tenang. Karena memang walaupun gue di situ sebagai dewan pembina tidak berhak atas acara, tetapi sebagai dewan pembina, ketua dewan pembina, gue punya wewenang yang bisa aja kalau gue mau gue pakai gitu. Tapi kan itu kalau terpaksa. Jadi kalau Arsena bilang udah serang gitu. Ya serang gitu. Karena kan iya gue panglima tertinggi di sini kalau waktu itu gitu. Ya udah anak-anak gue tenangin. Nggak lama hujan terus. Hujan segede-gedenya tuh hujan. Deras banget. Bener-bener deras. Itu bivak yang gue bikin untuk cover tenda. Karena waktu itu kan tenda double cover itu masih langka. Iya. Kebanyakan double layer ya. Kebanyakan masih single layer. Jadi kita bikin cover dari playseat ataupun dari ponco. Buat nutupin atas. Buat nutupin atas. Nah, itu kan kita ada beberapa tenda yang memang kita hubungkan dengan beberapa playseat. Itu sampai jebol. Karena angin. Karena hujan dan angin yang luar biasa. Di saat kita lagi sibuk-sibuknya nanganin ini nih, tenda kita, itu dari arah kawah kedengeran suara seperti seruling. Entah ini angin ketemu dengan benda-benda padat, ketemu tebing atau ketemu apa, jadi atau pertemuan angin dan macam-macam, intinya itu menimbulkan suara yang cukup aneh buat gue gitu. Gue sempat agak bingung tuh waktu itu. Tapi yang gue pikirkan itu bukan masalah suara. Yang gue pikirkan adalah orang-orang yang ngebase di atas tempat keluarnya asap belerang. Karena di 2003, sebelum-sebelumnya di 2001, di tahun 97, 99, gue pernah evakuasi korban walaupun tidak meninggal. Pasca hujan deras mereka mengalami kebutaan sementara. Dan yang gue tahu itu bisa berakibat fatal sampai dengan kematian. Jadi yang gue pikirkan tuh mereka, bukan masalah itu udara angin itu bunyi seperti seruling itu gue nggak pikirin. Walaupun hati gue agak ngedek gitu kan. Nggak lama, ini gue boleh demi apa aja, berani ya. Gue 2003 itu mendaki ke Kawah Ratu, gue udah nggak tahu berapa puluh kali.
Karena sebagai pendidik, tempat yang kita jadikan untuk area pendidikan itu area Kawaratu udah nggak kehitung banyaknya. Mulai dari tahun 93. Iya benar. Udah banyak banget ya. Karena deket juga Deket, dan Medan Salak itu kaya Iya, gitu kan untuk survival dan macam-macam. Terutama untuk mengedor mental karena ceritanya serem. Iya. Gitu. Jadi memang cerita serem itu kita manfaatkan untuk gedor calon anggota kita. Gitu. Ada satu hal yang benar-benar gua mulai dari 92 gua kenal Kawah Ratu sampai tahun 2003. Ini baru ini gue lihat fenomena di mana di bawah itu kalau kabut kan jelas rata nutupnya ya. Ini enggak, ini awalnya kayak kecil-kecil gitu lah. Kecil-kecil bertumpuk-tumpuk dan dia seperti ada warna-warna apa ya? Dibilang pelangi bukan. Jadi awan itu seperti warna-warni, seperti ada cahayanya melintasi areal Kawah Ratu. Selama hujan, gue lagi bingung. Hujan deras nggak bakal ada kabut, nggak bakal ada awan, pasti kesapu sama air. Tapi ini keluar itu, berikut dengan suara. Cuman gue lupakan lagi itu, karena apa? Gue lebih kepikiran sama anak-anak yang di bawah tadi. ya. Sampai jam 6, setengah 7, akhirnya hujan berhenti tuh. Karena hujannya deras banget, jadi nggak ada rintik-rintiknya lagi tuh. Udah berhenti total. Setelah berhenti total, yang tadinya waktu hujan kan mereka teriak-teriak tuh, wah segala macam lah mereka teriak-teriak. Pokoknya kayak orang gimana, seneng, euforia lah ya. Setelah maghrib hujan berhenti itu mereka nggak ada suaranya tuh. Nah kita berpikir mungkin capek tadi teriak-teriak. Iya, masuk akal kan. Nah kita pikir oh, capek kali tadi teriak-teriak heboh ngata-ngatain kita gitu kan. Ya udahlah, kita langsung nyiapin lah api unggun untuk acara puncak kita. Nah setelah maghrib biasa makan dulu, semua calon anggota dikasih kenyang lah, dikasih coklat, dikasih susu coklat, dikasih roti, dikasih mie instan. Makan enak lah ya. Pokoknya makan kenyang-kenyang. Itu istilahnya kita udah siap-siap lah ya untuk acara puncak kita. Udah anak-anak udah kumpul, ya mereka tuh sepi tuh. Udahlah kita nggak peduliin lah. Mungkin kita berharap gini, mungkin nggak ada apa-apa. Mereka tadi capek terus tidur lah. Iya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa walaupun kita was-was. Tapi karena kita punya acara, ya kita fokus ke acara kita dong. Udah mulai tuh siswa dilepas satu-satu. Gue udah pesen jangan ada yang di sekitaran areal yang keluar asap belerang, gue bilang kayak gitu. Kalian boleh turun ke bawah tapi agak ke kiri, hindarin di mana ada keluar asap belerang. Iya. Karena siswa itu ada 7 orang, ya udah dibagi 7 tuh. Karena apa? Satu-satu kan nanti akan dilepas. Bagaimana caranya mengatasi rasa takut? Ya, bagaimana caranya memanage rasa takut? Karena kalau kita tidak latih seperti itu, mereka nanti nggak tahu manage rasa takut. Dalam pendakian, di dalam pendakian, situasi apapun, rasa takut yang harus kita kendalikan. Bukan kita yang dikendalikan rasa takut, dan itu butuh latihan. Nah inilah tahapan dasar yang kita berikan kepada siswa kita, dilepas sendiri-sendiri ya, di poin-poin yang memang sudah ditentukan dan akan diawasi oleh senior. Nah acara ini berjalan sejam ya, setelah sejam mereka ditinggal masing-masing, baru dijemputin nih satu-satu. Berarti ditinggal gitu kan? Ditinggal tapi diawasin. Mereka taunya ditinggal padahal mas senior deket gitu. Cuma ngumpet aja kan? Cuma ngumpet gitu. Sejam selesai, dikembalikan lagi ke api unggun, ngobrol. Nah, akan ditanyakan apa yang dirasakan selama dia dalam kesendirian itu. Nah, di saat kita lagi seperti itu, ya, di bawah sempat kelihatannya ada nyala api. Ketika api nyala mati, gue agak kaget tuh. Ini ada sinyalemen, kalau ada gas tertentu, api nggak akan bisa nyala. Kayak di goa misalnya, kita bakar api, apinya langsung mati. Itu sinyalemen di dalam gua itu ada gas beracun. Atau kalau kita masuk sumur tua, kita masukin api nggak akan nyala, api pasti mati. Sinyalemen melihat racun di gua, di sumur, ataupun di satu tempat yang ada gas beracun, api bisa menjadi sinyalemen. Jadi gue sempat kaget ketika mereka bikin api nyala besar, seperti disiram minyak tanah, tapi langsung mati. But, ini karena udah mengkerucut. Kok langsung mati gitu kan? Gue inget kalau di goa atau di mana waktu gue pendidikan dulu diajarin sama senior-senior gue, ini sinyalemen ada gas beracun. Itu gue lihat sampai 3 kali. Teriak dong. Salah satu anggota gue ngasih tahu,
Bang, gimana? Sehat, udah teriak begitu. Apa sih aman ya? Aman. Gue nggak lega, hati gue nggak lega karena gue tau teorinya. Cuman kalau gue datang ke sana ngebilangin pasti berantem. Akhirnya gue lebih milih ngalah. Gitu. Udahlah, cuman doa, ya Allah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Sementara waktu itu yang ngisi materi akhirnya si Dikdo ya. Karena itu jatahnya Dewan Pembina ya. Bagian bimbingan mental jatahnya kita. Ngasih masukan mental itu kan. Nggak lama, ada sekitar setengah jam dari yang gue lihat api nyala mati, ada yang ngerangkak bro. Maksudnya ada orang datang gitu. Ada orang datang, tapi dia posisinya jalan ngerangkak ke arah tenda kita. Sekitar jam 8 itu atau setengah 9. Kaget kita. Terus gue tanya, dia langsung Assalamualaikum bang gitu kan, langsung nyapa kita. Gue bilang waalaikumsalam. Di sini yang bertanggung jawab siapa bang? Di sini ketua pelaksananya tuh Tulang, ketua umumnya itu Lando, ketua dewan pembina gue. Jadi yang bertanggung jawab itu ketua pelaksana. Ada apa? Gue bilang kayak gitu. Ini bang, nunduk dia, diam. Bang, teman saya pingsan di dalam tenda. Yang lain nggak bisa ngelihat. Naik hitam gue bro. Ini hubungannya sama nyawa masalahnya. Gue sebagai tim SAR pada waktu itu udah memperingatkan, tapi malah dikecilin. Gitu kan. Di awal itu kan. Di awal itu gue nggak banyak ngomong bro. Gue tendang itu orang langsung. Gue tendang, gue tampol karena gue bilang langsung, bang, gue tadi udah ngomong, ini urusan nyawa. Tapi lu nggak bisa dibilangin. Sekarang gimana? Yang pingsan berapa? Gue bilang. Yang pingsan 1 bang. Yang buta, yang lain buta semua bang teman gue. Langsung, udah lu diem sini, kasih minum tuh orang. Kasih minum tuh, bocah yang tadi datangan. Langsung gue utus si Lando sama si Batak untuk ngecek TKP. Gue butuh laporan seksama dari dia untuk bikin skema. Karena ini di daerah beracun, nggak bisa sembarangan bro. Nggak bisa langsung turun, nggak bisa ujuk-ujuk turun nolong. Wah mati juga kita. Iya. Jadi langsung gue panggil si Lando, Dok, lo coba laporin gue situasi soal TKP. Siapin kain basah, untuk nutup hidung, untuk menghambat masuknya gas beracun. Ini nggak nolong, tapi ini bisa menghambat. Kalau lebih dari 30 detik, kemungkinan besar akan tembus juga, gue bilang kayak gitu. Makanya lu jangan sampai masuk ke zona kematiannya. Coba lu amatin aja. Arah angin coba lu lihat dulu. Karena udah gue ajarin tekniknya. Kita pakai kayu, plastik yang tipis tuh, plastik kecil, kita lihat arah angin kemana. Nah di situ kita tahu nanti anginnya tuh random atau dia cuma bergerak ke satu sisi, kan kita akan tahu. Jadi kita nanti bisa ngambil posisi untuk mengamati. Setelah gue ajarin, baru dia turun ke Lando. Turun sekitar 5 menit, balik. Korban yang pingsan di luar semua, mereka nggak bisa ngapa-ngapain karena di center kan sama Lando. Itu yang buta semua, ya itu buta semua di luar, cuman yang kayaknya yang pingsan kayaknya dalam tenda. Gitu. Situasi angin, terus kepekatan yang lu rasain gitu. Kayaknya kalau kepekatan gasnya, gue nggak bisa rasain kayak gitu. Tapi kalau arah angin aman, nggak ke arah kita. Arah seberangnya berarti. Arah berlawanan dengan kita gitu kan. Terus gue tanya temannya, ini kejadian jam berapa? Ternyata kejadian itu sejam sebelumnya si almarhum ini udah mulai batuk-batuk di dalam tenda. Udah mulai nggak bangun. Yang api mati hidup. Dan temen-temennya mulai merasakan perih di mata yang berada di dalam tenda, yaitu sejak kejadian api mati hidup. Gue bilang oke, makasih infonya. Di sini gue nggak bisa nyalain siapa-siapa, emang udah takdir, gue bilang kayak gitu lah. Udah lu diam di sini, langsung gue kumpulin junior sama senior, gue bikin skemanya, gue terangin nih, tenda itu zona hitam atau dead zone, zona kematian. Lepas dari tenda kira-kira 1 meter sampai 2 meter itu adalah zona merah, masih daerah berbahaya. Kita masih beresiko bisa ikut si korban. Lepas ini 2 meter ke depan atau 1 meter sampai 2 meter itu masuk ke zona hijau.
di mana di situ sudah bisa kita ambil tindakan untuk memberikan tandu kepada korban. Setelah zona hijau, baru bisa kita pergunakan tandu untuk kita bawa ke daerah putih ini, zona putih atau zona yang betul-betul aman. Gitu, jauh dari segala macam ancaman yang bisa disebabkan oleh gas beracun. Jadi skema udah kita buat, orangnya udah kita siapkan, tim pendahuluan datang untuk menyelamatkan teman-temannya yang pingsan di luar. Yang bukan yang pingsan, yang pada buta sementara itu. Jadi diamankan dulu itu, langsung segera diamankan itu, yang pada buta sementara. Karena dalam prinsip SAR, yang terlihat dulu, yang terdekat dulu yang harus kita selamatkan. Ya, jadi kita ambil itu dulu, kita selamatkan korban-korban yang terdekat, terlihat, dan paling memungkinkan setelah mereka ada di zona aman, di zona putih, zona hijau, baru skema yang tadi gue bilang kita siapkan. Sebelum kita masuk ke dalam dead zone tadi, ada 2 orang dulu, tim pendahulu untuk buka tenda dan merobek beberapa sisi tenda agar udara segar bisa masuk lewat hembusan angin yang datang dari arah belakang kita. Setelah itu masuk, setelah udah kebuka, beberapa tenda dirobek, orang yang tadi datang dia udah lari ke tempat yang udara segar. Itu berarti prosesnya cepet gitu Kang? Oh cepet ini, nggak mungkin sama cerita gue sama waktu di lapangan lebih cepet di lapangan karena kita sigap gitu. Kalau gue ceritanya kayak di lapangan mungkin cepet gitu kan, beda gitu. Ini supaya biar bisa dimengerti aja. Setelah tim pendahuluan selesai, baru gue orang pertama yang masuk ke dead zone. Nganter nyawa nggak sih Kang? Yang nganter nyawa ini, makanya nggak bisa sembarangan. Kalau nggak mati juga kita kalau nggak tahu ilmunya. Makanya gue udah siapkan di zona hijau orang yang megang nutrisari campur madu, campur jeruk sama air putih. Udah gue siapkan sebelum gue masuk. Udah gitu kain basah itu gue bukan pakai slayer, tapi gue pakai kaos. Agak kehabisan napas tuh, tapi nggak apa-apa daripada gue ikutan gitu kan. Berdua gue Mas Oleh, 30 detik zona aman kita. 30 detik ke atas itu udah nggak aman buat kita sama sekali. Jadi langkah itu harus sama. Jadi ini tenda ya, kita sekitar 1,5 meter dari pintu tenda. Langsung hitung. Gerak. Langsung masuk, gua pegang pala, Soleh pegang kaki, keluarin. Begitu keluar, gua geletakin aja tuh di depan tenda. Gua lari ke tempat seger. Begitu sampai di zona hijau, gua langsung minum air. Duk. Tujuan gua muntah. Untuk meminimalisir kalau misalnya gua terkontaminasi zat beracun tersebut. Alhamdulillahnya gua nggak muntah. Kalau muntah berarti gua terkontaminasi juga buat itu. Tapi alhamdulillah gua nggak muntah. Si Soleh juga enggak. Itu cepet tuh, langsung tim keduanya nyambut untuk dibawa keluar dari zona hitam ke zona merah, tapi udah menjelang zona hijau kan. Ngambil, taruh, dan mereka lari lagi sama kayak gua, cari udara segar, minum air putih, nutrisari sama madu gitu kan. Ini hanya apa ya, tindakan pencegahan yang sangat kecil kemungkinannya kalau kita terhirup juga selamat. Gitu. Cuman ya usahakan boleh dong kan, gitu. Benar. Untuk siapa tahu aja nggak terlalu parah kalau kita terkontaminasi juga. Tim kedua udah bawa ke zona merah, baru nih tim ketiga ambil untuk dibawa ke zona hijau. Itu pun sama, mereka lari ke tempat segar. Nah yang di zona hijau itu santai. Ketika korban belum jadi jenazah, ketika korban sampai ke zona hijau, udah langsung dimasukin ke dalam sarung. Jadi sarung itu ada 2 atau 3 di double pakai kayu 1, kan begitu tuh. Nah korban dimasukin ke tengah-tengah situ tuh. Jadi simpel. Ya jadi kita nggak usah bikin tandu 2, repot-repot, nggak, udah sarung aja 4 biji, ya masukin kayu tengah-tengahnya kan dia kuat, udah korban masukin situ. Sarungnya kan kita panjangin lebar gitu, jadi korban semua masuk ke sarung tanpa harus ada yang gelandung kaki, leher segala macam, nggak ada, ketutup semua, baru kita bawa ke tenda kita. Nah posisi gue tuh udah di depan tenda. Nah pada saat itu korban masih hidup? Masih hidup, korban masih hidup. Posisi gue itu ada di depan api unggun, di situ udah gue gelarin matras. Terus rekan-rekan korban semua udah kita taruh di tenda kita lah. Kita suruh istirahat, siapa tahu aja nanti mereka bisa cepet pulih gitu kan. Kebetulan ada yang bawa bor water kalau nggak salah pada waktu itu, kalau nggak salah ya, lupa inget gue. Jadi korban
rekan-rekan korban ini cepat pulihnya tuh. Beberapa orang cepat pulih, dia udah bisa ngelihat. Nah lama sampai nih si korban dilepas dari kayunya dilepas, kan dia langsung ke bungkus sarung kan. Ya jadi nggak perlu diselimutin lagi, langsung untuk ke bungkus sarung, cuman kita buka kepalanya aja, taruh di deket paha gua nih, pas ditaruh di sini gua kan. Terus gua lihat dia masih gini nih. Gue liatin aja, waduh, pegang nadi masih ada, nadi kaki ada, jantung ada. Dah, gue geser pelan-pelan nih, taruh ke bawah. Begitu jatuh, begitu taruh, kepalanya udah semua di matras. Gue liatin, dia begini nih, kan tadinya madep begini, tahu dia begini nih. Langsung gua kasih kode ke anak-anak. Kan kita punya bahasa kode, dimana misalnya ada situasi yang betul-betul harus kita aja yang tahu, nggak usah kita harus ngomong oh mati, ntar temen-temennya denger kacau. Oh iya. Kita jangan sampai menambah korban nih. Ini soalnya rekan-rekannya korban kan mentalnya sudah hancur. Kalau tahu temennya mati, jangan-jangan ntar ada yang ikut kesurupan kayak. Mentalnya hancur segala, akhirnya bikin susah kita. Ini aja satu udah akan menyulitkan gitu. Makanya kita langsung silent. Kita akan kasih tahu ke teman-temannya kalau korban ini udah meninggal nanti pas di bawah. Kita pakai bahasa kode, anak-anak paham, dikasih tahu semuanya korban ini udah meninggal. Teman-teman korban jangan sampai tahu. Jadi kalau ada yang nanya, almarhum Mr. X ini pingsan atau tertidur. Oke. Setelah semuanya udah dikasih tahu dengan bahasa kode, kan sebelumnya udah diajarin kan? Iya. Nah, gitu. Udah nggak lama ada 2 orang rekan korban yang penglihatannya udah pulih, termasuk orang yang pertama tadi datang. Bang, gimana, Mr. X? Tidur kayaknya gitu deh. Cuman gue juga kurang tahu sih, cuman kayaknya dia tidur. Tapi nggak apa-apa bang. Ya insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah ya, gue bilang gitu. Agak senyum tuh mereka. Wah alhamdulillah kata mereka. Terus ngelaporin ke temen-temennya. Kayaknya kondisinya bisa pulih atau segala macam lah. Akhirnya bisa gue dengar tuh alhamdulillah. Kayaknya mereka juga udah paham bahwa kondisi si korban ini parah gitu. Waktu belum kita evakuasi. Makanya ketika dengar informasi dari gue korban lagi istirahat, tidur atau pingsan, mereka seneng banget tuh. Padahal korban udah nggak ada, udah meninggal. Udah nggak lama beberapa orang pulih lah tuh, karena ada bore water tadi kan. Penglihatannya pulih, ngobrol-ngobrol lah. Ada beberapa orang ngobrol banget sama gue. Kansnya gimana nih bang? Kemungkinannya, iya mudah-mudahan selamat. Nah sekarang posisinya gimana? Ya gimana ya gue bilang gitu. Posisinya ya mudah-mudahan selamat lah, gue bilang kayak gitu. Mudah-mudahan bisa ditolong. Yang jelas tadi sih gue lihat dia pingsan. dia kehilangan kesadaran. Mudah-mudahan besok pagi udah siuman lah ya, kita jadi bisa kita bisa gendong korban turun ke bawah. Lagi asik-asik ngobrol kayak gitu, tiba-tiba dari seberang ada kode center yang biasa kita gunakan. Tiap organisasi mungkin punya kode khususnya, walaupun kode umumnya ada, tapi kita bikin kode khusus untuk kita aja gitu. Nggak lama tuh anak didik gue laporan, bang itu kayak kode manggil dari kita bang. Pas gue cek, oh iya itu anak Playbus itu, nggak tahu siapa yang datang deh gitu. Udah tungguin aja. Lanjut lagi gue nih ngobrol. Sementara siswa gue yang lain ada yang mijit-mijit korban, kasih minyak angin. Padahal itu memang sengaja gue setting kayak gitu, buat seakan-akan dia masih hidup. Kasih minyak angin Biar teman itu nggak panik mungkin bang ya. Ya jelas kalau panik nambah korban, nambah evakuasi nih. Jadi situasi itu harus tenang. Nggak boleh kalau kayak gitu kita heboh gitu. Wah mati, wah temennya bisa celeng. Kalau di bawah mau dia pingsan, mau dia ngejoprak, ya di bawah. Udah banyak yang nolong, jangan di sini. Gitu, kasihan gitu. Soalnya ini aja, ini pasti shock berat nih temen-temennya. Nggak lama, senter itu deket lah sampai ke lokasi. Karena yang dateng ini si Coki, dia juga anggota Dewan Pembina, ya gue samperin lah. Gue bilang sama rekan-rekan korban, ntar dulu ya temen gue datang. Gue samperin si jenazah. Dia kebetulan kan nyamperin jenazah. Gue kasih kode. Oke. Supaya jangan ngomong gitu, periksa aja. Tapi dia bocah karena habis operasi
Sus buntu bolot kali jadinya. Datang, tekuk-tekuk. Tolak pinggang dulu pertama sebelum gua ngomong. Ya. Mana nih gua datang gak ada yang nyambut. Senior, siswa, gua minta 2 seri. Cia, galak banget ya. Lagi ngomong kayak gitu, apa sih Las? Terus dia langsung duduk tuh. Bukan duduk sih, jongkok. Meriksa si jenazah. Oke, ngeliat korban. Ngeliat korban, gua udah kasih kode gitu. Pegang, terus dia diri. Hei, lewat nggak? Anjing. Bangsat, situasi udah 2 jam aman. Iya. Gara-gara dia ngomong kayak gitu, wah temennya langsung, wah, yang cewek teriak, pingsan, gebruk. Yang laki langsung nonjok kepalanya, guling-guling. Wah, chaos. Temen gue bener-bener bingung. Gue bilang, tolol, gue kata. Datang rusuh. Iya, kita di sini udah handle situasi. Ya nanti teman-teman korban baru tahu kalau udah di bawah. Karena kan seluruh anggota organisasi udah tahu kalau ini memang udah meninggal. Jadi memang kita kuat posisinya, gitu. Semua tahu bahwa almarhum ini udah nggak ada. Tapi kita nggak mau situasi tambah chaos. Tiba-tiba temen gue ini mungkin karena habis operasi, lewat buset. Gedubrak tuh nggak lama. Cewek-cewek yang pada jatuh itu pada pingsan, yang pada duduk atau gedubrak kejang bro, kejang kesurupan. Yang laki mukul pala, nangis, guling-guling, ditenangin nggak bisa, pokoknya rusuh dah, chaos. Udah kita handle dulu nih cewek-cewek yang kesurupan. Itu dia kesurupan gitu, kayak orang mau muntah semuanya. Itu dibaca apa aja nggak bisa bro. Wah rusuh lah, jadi kusut banget. Itu dari rombongannya 3 orang. Rombongan gua kan ada 4. 4-4nya kena juga rombongan gua cewek. Kayak orang idam semua. Kesurupan juga. Iya, waduh repot chaos. Itu malam. Akhirnya karena ini udah ketahuan korban meninggal, itu sekitar jam 2. Gua tugasin 2 orang anggota gua untuk cari radio. Karena sore-sore tadi gue lihat ada anak pramuka juga lagi pelatihan. Dan dia gue lihat megang HT. Gue tugasin, Lang, Jong, coba lu cari radio. Mungkin mereka ngebase di lapangan tuh. Coba pinjem radionya, minta saluran untuk ke Kodim ke Koramil atau ke Polres atau ke Polsek atau kemanapun untuk menyiapkan bantuan. Karena ada korban di posisi kita. Di Kawaratu. Udah tuh yang kesurupan ada sekitar setengah jam, udah sadar sendiri semuanya. Berarti nggak dihirauin gitu bang? Bukan nggak dihirauin, dipencet-pencet nggak bisa bro, nggak bisa. Akhirnya keluar sendiri gitu? Iya, sadar sendiri. Nah itu akhirnya cewek-cewek semua kita kumpulin di satu titik, mau dari rekan korban maupun dari rombongan kita. Kita kumpulin di satu titik, dijagalah sama beberapa laki-laki. Sementara teman-teman yang laki semua gue panggil, gue bilang, Bang, udah nggak usah nangis bang. Mau gimana lagi? Ini udah kodrat, ini udah takdir. Kan tadi sore juga saya udah bilangin. Tapi ya gimana? Namanya juga udah takdir. Saya nggak bisa nyalain abang. Emang ketua rombongannya mana bang? Itu bang, yang ngobrol sama abang. Iya, Nabi salam alaika. Dia yang pakai itu. Emblem itu banyak. Cuman waktu meninggal nggak ada, udah diganti. Dia udah pakai jaket yang lain, jaketnya hijau, gue inget banget. Gue udah bilang ya udah bang, sekarang gak usah nangis. Abang siap-siap aja ya. Ini malam temen abang siapa namanya disebut lah. Cuman gue bilangnya Mr. X. Iya. Sebut, ya udah nama bapaknya siapa disebut. Ya udah kita doa dulu semua gitu. Doa nih kumpul. Yang mimpin doa waktu itu salah seorang rekan gue yang memang dia bisa lah mimpin doa untuk acara seperti ini. Gitu. Kita doa tuh, la ilaha illallah, ngirim al-fatihah segala macam. Wah, mewek tuh temen-temennya dia semua. Ada sekitar setengah jam, baru gue bilang, udah, itu kain sarung korban buat bungkus aja langsung. Dibikin ini aja, tandu tunggal, dirapetin, digulung aja langsung korban di situlah. Jadi kita nggak usah pakai tandu double, repot. Lagian udah jadi jenazah ini, yang penting jangan ngawer-ngawer kemana-mana. Gitu. Udah siap, gue bentuk tim. Itu ada 2 tim, 3 tim. Jadi 1 tim bawa dari sini radius sampai lapangan. Nanti 10 menit kemudian rolling 1 tim cadangan nih.
Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Setelah skema tim udah siap, yang dua tadi yang gue tugasin berangkat tuh. Ada kira-kira setengah jam mereka kembali, katanya berhasil menghubungi kalau nggak salah klub jeep yang ada di daerah Japanaspa. Dan mereka menunggu di sana nanti, turunin aja korban. Udah skemanya kan udah jadi, bergeraklah tim angkat korban ini, tim pengantar paket kalau kita nyebutnya, tim pengantar paket ke lokasi. Itu gue iringin sampai ke lapangan. Waktu berangkat kan rame-rame ya. Iya. Jalan tuh la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang kita bawa jenazah orang. Iya. Malam-malam di tengah Gunung Salak. Jadi untuk menguatkan mental, ya apalagi kalau bukan kalimat tauhid yang kita baca, la ilaha illallah. Terus itu kita baca itu la ilaha. Ramai itu. Ya, karena kan tim angkat 4, tim gantinya juga 4, tim cadangannya juga 4. Dari tim gua sama dari rekan-rekan korban. Nah, bergeraklah kita meninggalkan TKP menuju ke lapangan, titik poin pertama. Ya, udah gua temenin tuh. Jalan, landai, putar-putar, turunin kali, naik sampai ke lapangan lah, sekitar setengah jaman tuh. Begitu sampai lapangan, misal lah gua sama anak-anak. Udah hati-hati. Tuh, udah anak-anak lanjut turun. Gua nggak tahu ceritanya anak-anak. Yang jelas sepanjang perjalanan katanya horor. Katanya, soalnya gue nggak tahu. Iya, ya, baru dengar cerita dari anak-anak nanti udah di Jakarta. Kalau gue ceritain kepanjangan nanti. Udah gue, begitu anak-anak udah sepi, gue baru inget nih anjingnya sendirian gitu kan. Ketinggalan sendiri gue tiga. Iya, kan gue harus balik lagi karena gue harus handle yang korban-korban yang masih hidup. Oh. Dari perempuan juga rekan-rekan gue yang lain. Iya iya. Nah, karena mereka kan belum begitu berpengalaman menghandle situasi seperti ini. Udah, begitu gue ngehe sendiri ya. Ya udah, gimana lagi? Sadari di mana engkau berada. Ya, kita harus sadar di mana kita berada. Sadari keberadaanmu. Ya, kita udah sadar kita ada di mana. Kita mau ngapain? Udah ngerti lah kita ada di hutan. Harus bagaimana? Udah paham. Udah jalan. Walaupun ada perasaan-perasaan gak enak. Di mana tadi habis nganter jenazah kan? Iya. Asik banget tuh sepanjang jalan. Jangan tanya dah. Ya rasanya ini, rasanya itu gitu ya. Banyak. Cuman ya cuek aja jalan. Ada aja tukang berarti ngeliat sosok. Ngeliat sih enggak, cuman hati ya kayaknya ya ini dan itulah gitu. Wah, iya. rame lah. Cuman kalau gue pikirin, misalnya gue perjelas gitu, nanti kan kelihatan jelas. Makanya gue berusaha untuk Berusaha untuk berpikir positif lah ya. positif dan mengalihkan pikiran ke sana lah. Iya. Jadi gue nggak tegesin. Iya. Andai pun ada kerabat-kerabat pada saat itu, kayaknya memang ada, tapi gue nggak hiraukan. Gitu. Gue Sabodo lah Kang ya. Sabodo aja karena target gue kembali ke base camp nih. Mau ngeliat. Karena gue tadi belum cerita ya. Memang salah satu anggota cewek itu booking gue calon istri. Oh. Mau gue balik lagi di situ gitu. Karena dia salah satu korban yang kesurupan. Begitu gue balik, alhamdulillah kondusif bro sampai lokasi. Cuman temen gue tadi sebut aja namanya si Bolas ya. Dia bengong ya, ngerasa bersalah. Situasi yang udah kondisi berantakan gara-gara congornya dia kan. Udah gitu nggak ada yang berani ngasih dia hukuman lah. Dia kan dewan pembina, yang bisa ngasih hukuman gua. Cuman dia habis operasi kagak tega, gua modar lagi ntar. Kita habis operasi pakai acara naik lagi gitu. Cuman pengen ngikut ngegojlok anggota. Akhirnya gua kagak tega juga pada itu lagi bengong, gua diemin aja. Udah bikin tenda tuh. Karena rekan-rekan korban dan yang cewek-cewek ini itu apa namanya nggak kebagian tenda. Diisi sama barang-barang dan lain-lain. Jadi tidurnya di luar tuh di bivak. Kasihan gua. Dan satu-satunya tempat untuk bikin tenda adalah tempat kita tadi naruh jenazah. Iya. Oh yang di atas matras itu kan? Bikinlah tenda di situ. Nah, waktu itu gue juga sebenarnya berat. Udah tidur di situ aja. Tadinya cewek-cewek nggak mau loh. Wah bang itu kan bekas naruh jenazah gitu. Enggak, udah nggak apa-apa kan kita di depan tenda nanti dikelilingin gitu kan, nggak usah takut, ada kita orang. Akhirnya cewek berani nih. Jadi tenda mereka baru masuk tuh,
ada 7 orang. Karena memang tendanya rencananya buat para setelah digojlok kita kasih enak masuk ke dalam tenda. Itu tenda besar loh, untuk 6 orang 7 orang muat. Masuk, ya udah hening lah kita ngobrol-ngobrol nih sama rekan-rekan sesama anggota lah ya. Nggak lama, kira-kira 20 menit kedengeran suara kayak tadi lagi kan. Satu tengok-tengokan nih, nggak lama semuanya wah buka pintu tenda, itu berebutan keluar pintu tenda. Panik semua cewek-cewek, wah keluar. Di antara 7, yang 5 itu nggak apa-apa, cuman kayak ngap mereka. Jadi kayak ada di ruangan tanpa udara. Iya. Kita nggak perhatiin tuh yang 5. Udah, kita fokus yang 2 orang ini. Karena dia nggak bisa bangun, kita keluarin dari tenda dong. Salah satunya calon istri gua pada waktu itu. Kan jadi istri. Udah cerai, udah mantan ya kan. Udah keluarin karena dia calon istri, udah tunangan gua waktu itu kan. Gua keluarin. Nah, calon istri gua pada waktu itu cepet ciuman dia. Tinggal 1 orang yang namanya Bunga. Nah itu ditaruh dekat api unggun. Ya karena nggak siuman-siuman ya. Si calon istriku gue tanya, kenapa kamu? Bau buat balsem katanya. Sama bau buat belerang. Lah masa? Kan belerang di bawah. Enggak, ngap. Kan manggil gue mas. Enggak mas, bau buat belerang mas gitu. Jadi kita di dalam ini kayak kekungkup hawa belerang. Makanya pada uwe. Wah iya, terus gue masuk dong, penasaran. Gue bilang sama calon gue, coba mas ke dalam deh, gue cek, gue tutup, gue buka lagi, nggak ada. Enggak serius demi Allah gitu kan, bau banget. Gue tanya yang lain yang udah pada sadar, iya bang katanya, bau buat belerang sama remason sama minyak angin segala macem gitu lah, yang kita taburin di tubuh korban. Bau kayak begitu, makanya pada uwe. Nah tinggal 1 nih yang nggak siuman-siuman, dia nggak ngamuk-ngamuk, nggak, cuman kesurupannya gini doang, gitu doang, nggak ngamuk-ngamuk kayak gimana, enggak. Dibacain apa aja nggak bisa keluar tuh. Sampai gue tanya, siapa di sini yang masih belum pernah gue bilang kayak gitu, mungkin aja mujarab nih doanya karena belum pernah melakukan hubungan seperti itu, gue bilang. Ada tuh 2 orang. Bang, gue belum pernah sama sekali. Siapa tahu coba lu bacain kali-kali aja. Namanya lu masih pirijin, gue bilang kayak gitu. Kali, gue bilang kayak gitu. Doa lu mempan daripada kita kata orang nih yang udah pada bejat, gue bilang kayak gitu ya. Dia coba doa, nggak keluar juga bro. Nggak keluar. Nah itu akhirnya kita berusaha lah untuk mengeluarkan ya, menyadarkan si Bunga ini sekitar 3:30 atau menjelang pada subuh lah ya, sadar nih. Jadi nggak diapa-apain tuh, cuma kita tungguin aja, akhirnya sadar dia. Ketika sadar, dia langsung ngomong si Bunga, Bang, tadi almarhum ada di situ. Dia nunjuk ke dalam tenda. Dia duduk di situ bang, terus tiduran di dekat kita. Nah, setelah itu bang, ya dia tuh ngomong ke abang, Bang, makasih, bang, makasih. Cuman kan kita nggak lihat, kita nggak denger. Teriak-teriak depan mata gua, coba nyenggol nggak kena, pindah. Semuanya coba digituin. Tapi nggak ada yang denger, nggak ada yang tahu, nggak ada yang cuma merinding-merinding doang, tapi nggak tahu gitu. Ya kita nggak lihat, nggak tahu. Nah yang ngomongin si Bunga, yang pada tahun 2002 di Gunung Slamet dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Oh iya. Yang ceritanya akan diangkat di film ini. Oh iya. Nah si Bunga ini yang karena sejak kejadian di Slamet itu dia kan jadi semi-semi indigo gitu lah ya. Iya. Jadi lebih peka lah. Jadi peka banget gitu. Bahkan dia lebih peka dari gua. Dia ngomong, Bang, tadi dia di sini ngelilingin kita semuanya. Tapi kalau cewek-cewek yang diminta tolong sama dia itu jadinya wawe gitu. Setengah kesurupan. Akhirnya nempel ke si Bunga ini. Bukan nempel, ngobrol. Ngobrol sama si Bunga. Nah si Bunga ini nggak begitu ingat seluruh pembicaraan, rangkaian pembicaranya. Yang dia ingat almarhum mengucapkan terima kasih bang. Oh intinya kayak gitu kan? Dia ngucapin terima kasih. Cuman dia doang yang jadi korban dan teman-temannya selamat.
Oh gitu doang Bunga. Iya intinya kayak gitu Bang. Dia makasih banget. Terus ketika dia mau ngomong lagi kayak orang ketakutan, terus lari. Makanya sih Bunga sadar. Tapi pada waktu itu kita nggak begitu anggap. Yang penting Bunga ini udah sadar kan. Udah setelah Bunga sadar, kita coba menata lagi lah ya. Tenda kita nggak taruh situ tuh, kita pindahin lah. Ya kita pindahin agak tidak terlalu tepat di atas kita naruh jenazah tadi, dan itu jadi tendanya cowok. Diganti berarti ya. Diganti ditukar cewek-cewek di tempat yang nggak tersentuh sama sekali. Karena memang capeknya luar biasa, kita tidur tuh pagi itu. Sekitar jam 5:30 datang tuh tim SAR bawa anjing. Diambillah rekan-rekan korban berikut barang-barang yang berceceran di kawah itu ya. Dah kita udah lepas, serah terima. Udahlah, seneng kita. Udah terbebas dari tanggung jawab. Walaupun sebenarnya kita haru banget. Dan yang gua salut cewek-cewek ini sebelum kita pisah tuh kayak udah kenal lama. Karena mungkin sama-sama duka gitu ya. Itu haru banget tuh, gua inget. Mereka pergi, kita packing lah. Ya, sebelum packing kita makan dulu. Pagi itu acara yang harusnya berjalan lancar akhirnya berantakan. Tetapi di sini siswa dapat sebuah pembelajaran teknik di mana mereka harusnya dapatnya 2 tahun lagi, yaitu penanganan korban. gitu ya. Jadi naik 2 tingkat. Naik 2 tingkat ya. Itu padahal baru pelantikan. Ini kan sebenarnya dapat kayak gini kalau udah pelantikan. Tapi ini dalam acara pelantikan mereka udah dapat teknis bagaimana membuat skema penyelamatan di tempat-tempat yang spesifik seperti ini. Kelebihannya di situ. Iya. Gitu. Kekurangannya peristiwanya tragis. Ya. Mereka dapat teknis juga bagaimana membuat skema penyelamatan. Juga mereka dapatkan langsung praktek, bukan cuma sekedar ngangkat gedebong pisang, tapi ngangkat dan stimulasi di keadaan yang sesungguhnya. Itu sekitar jam 9 rapi kita bergerak turun. Sampai bawah sekitar jam 10-an. Itu udah ramai tuh Kang. Udah ramai, cuman ramai cuman nggak, udah bukan ramai orang-orang yang heboh masalah jenazah tadi, udah enggak. Udah biasa aja. Ketika gue turun sampai Cangkuang, gue kaget, anak-anak kok lesu gitu kan. Gue tanya, kenapa? Anjing anak-anak. Kenapa? Bangsat, kita yang ngangkat, kita yang taruh nyawa, itu orang-orang pasti datang diwawancara, teknisnya katanya, segala macam diceritain. Orang-orang itu bilang yang ngambil dari kawah mereka, yang bawa turun mereka yang mengadakan teknis penyelamatan semuanya, segala macam di karang-karang di depan TV. Setelah itu anak-anak yang ngebawa jenazah ini diterlantarkan sama sekali, nggak dikasih makan, nggak dianggap. Makanya kesel minta ampun temen gue, anak didik gue tuh semua. Gue bilang udahlah, biarin aja. Walaupun gue juga kesel, cuman gue bingung gitu kan. Udahlah, kumpul, apel penutupan, kita cari angkot. Karena keretanya kan nanti jam 4. Jam 4 sore ya? Jam 4 sore sampai ke Cicurug. Kita waktu itu posisi apel penutupan sekitar jam 1 lah. Cuman kita cari aman supaya nggak ketinggalan kereta, kita buru-buru aja lah turun, nunggu. Nah, itu kalau nggak salah jam 1 kita udah turun tuh, sampai ke Cicurug kan sekitar jam 2-an lah ya. Nah, di situ kita nunggu tuh, nunggu kereta datang, ngobrol-ngobrol masalah kejadian di atas. Kita beranggapan sudah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Singkat kata datanglah kereta. Pada saat itu kereta Sukabumi, ya Allah ya Rasulullah, penuhnya nauzubillah min dzalik. Ya kan? Iya. Wah, orang desek-desekan. Wah, karu-karuan tuh. Akhirnya pelan-pelan kita bisa masuk semua. Ada kejadian lucu di sini. Ada tukang gorengan, adonannya ditaruh bawah, Bro. Pakai baskom. Iya. Ditutupin kain gitu kan. Nah, karena ini desek-desekan anak-anak, itu ada yang nginjek adonannya itu. Adonan gue masuk tuh sepatunya penuh lumpur ke adonan, langsung marah-marah tuh tukang gorengan. Dek, kamu gimana nih adonan saya? Wah, ngakak tuh gue bingung. Gue mau ketawa takut salah, ya ketawa lucu banget gitu kan. Nah itu adonan
yang adonan buat bakwan kalau nggak salah. Iya. Masuk sepatu dia pada lumpur. Terus kata temen gue nih, udahlah bang, nggak ada yang lihat ini, buang aja gitu. Ya kena lumpurnya. Kacau. Wah, rusuh bang ya? Wah rusuh tuh. Cuman dia juga takut tuh tukang gorengan, kita kan banyak gitu kan. Akhirnya itu kalau nggak salah kita kasih duit berapa? 40.000. Orang kita juga udah habis-habisan duit gitu kan. Nah, kereta jalan bro, kereta jalan. Nah di tempat naruh-naruh barang itu kan ada frame nih, ada frame, dia udah diikat kenceng di pinggiran depek lah ya, depek semi carry lah, diikat kenceng. Nah di bawah frame itu ada si Bunga sama calon istri gua. Kereta jalan, jang. Kira-kira 10 menit berhenti. Nggak tahu kenapa. Kalau nggak salah denger isunya nabrak orang. Kalau nggak salah denger nih isunya, orang nabrak, orang ketabrak. Ya kita di dalam ya, Nggak lihat ya? Nggak lihat, kita cuma denger penumpang teriak gitu. Cuman, aduh astagfirullahaladzim gitu kan. Nah pas kereta mau jalan, tiba-tiba kayak ngejeglak gitu gimana sih? Blak, frame yang udah keikat kenceng jatuh. Satu ke kepala calon istri gua, satu ke kepalanya si Bunga. Satu biji. Langsung teriak dua-duanya bareng. Anjing! Bangsat tuh semua. Bukan suara calon istri gua, bukan suara si Bunga. Tapi suaranya seperti suara yang berat, entah laki-laki entah perempuan. Anjing lu semua. Gara-gara lu nih. Gua cuma dapat satu. Ini kesurupan yang ngomong ya. Jadi yang ngomong ini adalah si makhluk yang nyurup ke dalam tubuh calon istri gue sama si dia. Iya. Dua-duanya sama teriak. Anjing semua. Pulangin nggak? Ganti nggak? Lu balik nggak? Pokoknya kalau lu nggak balik, lu semua gue bikin mati. Kereta nggak jalan bro. Kereta nggak jalan. Ingatlah gue kejadian selamat, hampir sama kan? Kereta juga nggak jalan, langsung gue inisiasi. Yang deket-deket gue tuh ada sekitar 7 orang, yang lain kan mencar-mencar. Akhirnya turun tuh 7 orang, gue, Lando, Epi, Yunita, Tulang, Ambon, sama satu lagi siapa ya? Pokoknya 7 lah gue, yang satu gue lupa nih. 7 kita turun. Pas kita turun, kebetulan di depan kita masjid. Ada masjid. Itu nggak jauh tuh dari stasiun Cicurug tuh, belum jauh. Ketika kita udah turun, kereta jalan. Deng kereta. Nah itu yang nggak turun kan mereka sekolah. Yang turun terpaksa bolos nih mereka sekolah besok. Udah. Itu masih jerit-jerit bro. Anjing semua. Itu begitu kita turun sambil gendong itu, orang-orang dari masjid karena memang waktu itu mau sholat masjid berantakan loh. Nolongin dulu, dibawa ke masjid tuh, dibawa ke masjid, itu nggak sadar tuh bro, yang harus sholat maghrib, kalau nggak salah atau sholat isya, gue lupa lah ya antara maghrib atau isya, itu nggak jadi sholat tuh, nanganin ini dulu, agak tenang tapi belum siuman, mereka sholat dulu, terus dipindahin ke rumahnya, bukan merbot ya, apa sih imam masjidnya, kebetulan rumahnya pas deket masjid tuh di sampingnya, dipindahin ke situ tuh. Biar nggak ganggu jemaah karena kan masih teriak-teriak juga gitu kan. Udah tuh setelah sholat maghrib selesai, beberapa jemaah datang diobatin siuman. Udah ketawa-tawa sampai lepas isya tuh. Wah, kenapa kamu nggak tahu? Tadi kayak ada yang neken di punggung gitu. Baik si Bunga maupun si calon istri gua. Iya. Udah dipikir aman lah. Ya udahlah besok si bapak yang imam masjid juga ngomong, udah besok aja kalian nginep aja sini dulu gitu. Oh ya udah deh Pak, mohon maaf yang ngerepotin. Enggak apa-apa gitu kan. Udah, kirain aman bro. Entah jam 8, entah jam 9, entah jam 10. Jadilah. Kambuh lagi bang. Jadilah. Anjing, ngamuk si bangsat lu semua. Balik nggak lu pada? Balik lu, ganti. Gua harusnya dapat 7. Gua jadi kena hukuman nih, gua diomelin nih. Gara-gara lu semua anjing. Wah, itu 2 suara beda-beda. Maki-maki kita nggak karu-karuan. Terus sama
imam masjidnya diginiin. Loh emang kamu siapa? Yang bisa ngambil nyawa manusia itu cuma Allah. Gitu kan. Nggak peduli, pokoknya nih. Pas banget gue 7. Iya. Ini yang 7 balik nggak ke Kawaratu. Gantiin lu katanya. Lu semua harus ganti tuh. Akhirnya gue lupa dengan cara gimana si bapak itu megang tuh calon istri gue sadar. Giliran si Bunga masih ngancem dia. Sempet gue giniin, minggu depan gue balik, tungguin ya, gue bilang kayak gitu. Sempet ngomong kayak gitu. Jadi dia kan ngancem tuh, balik nggak lu, nunjuk gue kan, balik nggak lu nih gara-gara lu nih, lu yang harus tanggung jawab. Gue bilang minggu depan gue balik ya, tungguin gue lu, gue bilang kayak gitu. Nggak lama sadar dia, dipegang sama si bapak-bapak itu. Ya udah sampai pagi nggak ada masalah tuh. Sebelum tidur sempet nanya, Bunga, emang kenapa? Tadi bang, Bunga kayak ada di Kawaratu bang. Oke. Ketemu kayak nenek-nenek segala macem, sangar-sangar banget bang. Minta kita balik lagi ke sana. Kita harus gantiin posisi mereka yang harusnya jadi korban gitu kan. Yang seharusnya 7 cuma dapat 1 gitu Cuma bang. ya 7 dapat 1. Ini kan pengakuan orang yang kesurupan. Gue kan nggak ngerti. Iya. Cuman gue tahu aja feeling. Gue cuma ngerasain aja bahwa ada yang nggak beres. Gue tanya lagi calon istri gue sama. Dia posisinya kayak ada di Kawaratu gitu. Ya ini kurang lebihnya cerita, mohon maaf ya, namanya orang cerita bukan baca cerita nih masalahnya. Jadi ada selalu kurang lebihnya gitu ya. Gue inget, gue bilang minggu depan gue balik lagi. Tadi ya itu garis merah tuh ya. Akhirnya udah tuh selesai ngomong-ngomong, datanglah pagi, kita naik kereta pagi tuh yang ke Bogor. Udah sampailah kita ke rumah masing-masing kan. Udah pikir nggak ada apa-apa bro. Nggak ada apa-apa tuh, selama siang itu nggak ada apa-apa. Aman-aman aja. Aman-aman aja, biasa-biasa aja. Cuman menjelang maghrib nih, pas gue mau mandi, kan gue habis nganterin bokin gue nih ke rumahnya. Terus gue pulang ke rumah, sore-sore pengen mandi dong gue gitu kan. Pas gue lagi di kamar mandi, kan di kamar mandi tuh ada cermin. Nah di cermin itu keluar. Ya dari cermin langsung set almarhum. Nggak ngomong apa-apa, cuman gue denger dia ngomong, denger batin gue, dia bilang, Bang makasih banyak ya bang, abang udah nyelamatin kami, saya doang bang yang jadi korban, makasih bang, yang lain selamat. Hilang. Itu gue udah telanjang bulat, saking kagetnya, keluar dari kamar mandi telanjang bulat, belum kagak ada orang. Gue ke kamar gue, buset untung kagak ada siapa-siapa, gue kata gitu kan. Gue pikir gue doang nih, sampai Isya. Nggak tahu nih 7:30 ada 2 orang lari ke tempat gue, si Lando sama si Tulang. Getok-getok jendela gue, bang, keluar bang, gitu kan. Gue buka jendela gue, lu ngapa lu teriak-teriak? Gue keluar, bang, dia lagi pada nongkrong, lagi pada minum kopi pahit, kopi dingin. Iya. Kan harusnya jalannya tenggang ya. Iya. Sadar langsung ada, seger, lari ke tempat gue. Cerita dia, bang, tadi ada yang datang bang pakai jaket hijau. Maksud lu jaket hijau gimana? Almarhum? Iya bang, sama percis. Tadinya nggak dianggap bro. Jadi ini orang tiba-tiba datang. Mereka lagi gitaran nih, lagi pada minum kopi dingin. Sekitar abis Isya. Bang, makasih banyak ya udah nolongin saya. Lagi nongkrong. Lagi nongkrong. Itu semua lihat yang nongkrong. Bubar itu. Padahal masih sore. Bubar. Makasih ya bang. Nah si Tulang masih ada ingetnya begini. Makasih bang yang udah nolongin saya. Teman-teman saya nggak jadi diambil. Lagi gitaran ya dong. Kan itu omongan belum semenit tuh orang. Iya. Begitu nengok nggak ada, bubar. Itu dari gua. Besoknya Komeng, nih, gua disamperin nih sama almarhum gitu kan. Gimana ceritanya? Bokap gua lagi duduk di depan baca koran. Dulu masih koran bro. Iya. Tiba-tiba ada orang masuk. Nggak izin lagi sama bokap gua. Nah bokapnya si Komeng ini matanya emang tajam gitu, memang ahli spiritual. Kaget dong, dikejar. Ketika dikejar ke kamarnya si Komeng nggak ada siapa-siapa. Langsung ditanya, Erdi, kamu bawa apaan dari gunung? Habis ngapain? Habis nolongin orang meninggal pak. Hah, tadi datang ke sini. Masya Allah kata si Komeng. Langsung gitu ya? Iya. Terus si Komeng kan nggak begitu percaya, ditanya ciri-ciri gimana pak? Pakai topi, jaket hijau, orangnya tingginya
Orangnya agak kurus tinggi, masya Allah almarhum Mr. Ed gitu kan. Besoknya lagi anak Depok cerita, satu-satu didatengin, ngucapin terima kasih. Ceritanya nggak jauh beda lah. Iya. Kalau bokin gua di kamarnya pas dia mau tidur, keluar dari lemari, Mbak makasih. Cuma bilang makasih aja bang. Semuanya dia ngucapin terima kasih. Jadi anak-anak waktu itu gak udah bilang makasihnya jangan begitu lah, gitu aja horor banget iya. Wah itu tapi kita rencanakan minggu depan untuk balik lagi. Sempet balik lagi berarti bang. Memang balik kita minggu depan. Minggu depan kita balik lagi sesuai dengan janji. Tungguin gue. Kalau emang mau ngambil kita orang. Gue minggu depan balik lagi. Dan betul minggu depan gue balik lagi. Yang harusnya gue cuma berdua sama salah seorang anggota Dewan Pembina. Akhirnya semua laki-laki anggota organisasi yang pada waktu itu memang mau ke Kawaratu berangkat. Sekaligus survei untuk pelantikan minggu depannya. Jadi 2 minggu itu kita balikin berturut-turut. Waktu minggu pertama datang Itu nggak ada apa-apa bang. wah kita padahal di situ konyol lah gitu, gua nggak bisa sebutin kata-katanya. Tadi di bawah juga gue seperti itu. Bahasanya keren-keren itu bang ya. Iya kita nggak, pokoknya kita namanya masih muda bang. iya kita frontal nggak ada apa-apa malah. Dan minggu depannya kita acara pelantikan lagi di lokasi itu. Itu nggak ada apa-apa lagi. Nggak ada kecuali di minggu pertama, di minggu yang kedua kita balik sama minggu ketiga lagi-lagi kita berjumpa dengan almarhum. Dan posisinya ada di lokasi pas dia mengembuskan napas terakhirnya. Lagi-lagi harus gue katakan, gue nggak tahu apakah ini korin, jin, atau apa. Yang jelas ini bukan roh. Itu aja. Kira-kira gitu bro. Ini bukan singkat soalnya. Cuma menyerupai dia gitu bang. Cuman ya kalau dalam keyakinan gue gitu, hanya jin aja menyerupai dia, ataupun korin itu aja sih. Kalau roh gue rasa nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Lu mau langsung sana bang. Roh mau udah kembali kepada yang punya. Ditantangin langsung. Dibalikin bener bang. Kita balikin. Itu berapa orang bang? Itu kalau nggak salah minggu pertama memang kita mau survei sama sekaligus udah kita ajak perang aja sekalian gitu kan, soalnya kita harus ganti nyawa kan katanya. Lu balik nggak? Ganti tuh 7 nyawa. Emang gue bilang tunggu minggu depan gue balik. Ketika kita balik, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Padahal kita konyol banget itu waktu di sana. Gue nggak habis kata-kata lagi deh kalau dengerin Kang Ares cerita. Sampai orang lagi dagang diinjak. Nah, itu konyolnya dikit. Kacau. Tapi akhirnya diganti tuh bang ya? Ganti 40.000 kalau nggak salah. Habis kita juga kan udah habis-habisan bro waktu itu gitu. Oke, dan yang lebih mendramatisir lagi, yang lebih nggak percaya lagi ketika tim udah sampai bawah bang, nganter paket nggak dianggap gitu. Nggak dianggap sama sekali. Ya minimal dikasih makan minum gitu. Nggak dianggap kali bang. Nggak. Ya itulah. Kita sekaligus mau ngebalikin itu orang-orang itu. Gitu. Tapi ketemu juga pasti. Temu kita ngadat-ngadat lah di sana. Waktu kita dinasihatin, awas di Kawaratu boleh ada yang mati. Emang apa? Emang lo yang ngangkat? Wah, anak-anak nyolot di situ. Memang lihatnya udah mau ribut gitu, tapi bukan sama orang waktu itu. Karena kan kita, kita kan diminta untuk ganti katanya. Ayo gitu, kita balikin lagi. Lo pelibas coy, petualang lintas bebas gitu. Nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh, nggak ada ceritanya. Hidup mati Allah yang ngatur. Itu udah prinsip kita dari dulu. Tuhan yang ngatur. Keren banget sih Kang ceritanya nih.